Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Sebelumnya sorry banget sudah lama sekali saya gak membuatkan video teman-teman, kurang lebih sekitar setahunan ya. Mungkin sekarang viewernya juga ya gak bakalan kayak dulu lah ya. Karena ya memang saya juga sudah memahami ataupun memakluminya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan balik lagi di dunia per-YouTuban teman-teman, karena ada beberapa faktor yang mungkin menurut saya metode untuk sharingnya itu bisa lebih kompleks lagi ya dibanding jika hanya share menggunakan sosial media teman-teman. Dan kali ini saya akan memfokuskan membuat konten-konten mengenai cryptocurrency teman-teman ya. Sebagaimana yang terlihat di layar Anda ya teman-teman. Di sini saya sudah masuk di chart Bitcoin ya, khususnya mengenai cryptocurrency koin Bitcoin ini teman-teman ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai siklus dari Bitcoin teman-teman. Jadi di sini sudah saya buatkan 4 garis ya, yang dimana ini adalah garis dari halving day Bitcoin di tahun-tahun sebelumnya, dan ini juga yang katanya diprediksi di tahun 2024 itu akan terjadi lagi halving day ya. Nah, di garis ini saya buatkan halving day-nya itu pada bulan April teman-teman. Tetapi banyak juga sih yang bilang halving day itu terjadi di bulan Maret. Kemudian ada juga yang bilang terjadi di bulan April ya, 29 April. Di sini juga menurut database ataupun website dari CoinMarketCap, yang dimana halving day itu akan terjadi sekitar 456 hari lagi teman-teman. Ini sekitar ya bulan April juga teman-teman ya. Nah, ini sekitar tanggal 28 April. Tetapi ada juga website ataupun situs-situs yang menjelaskan halving day di tahun 2024 itu akan terjadi di bulan Mei, teman-teman ya. Nah, sebelum ke sana, saya akan coba perlihatkan halving day di tahun sebelumnya, teman-teman. Yang dimana yang pertama ini di tahun 2009 ya. Ini di tanggal 9 Januari 2009, kemudian halving day selanjutnya pada tanggal 28 November 2012. Kemudian halving day selanjutnya itu tanggal 9 Juli 2016, dan yang terakhir itu 11 Mei 2020 ya. Kemudian nanti diprediksi di tahun 2024 itu kalau menurut website ini pada tanggal 29 April teman-teman. Oke, langsung saja kita balik lagi ke chart dari Bitcoin itu sendiri. Di sini saya menggunakan chart dari Bitstamp teman-teman ya. Dan saya akan mengukur menggunakan cycle-cycle sebelumnya. Tetapi saya akan coba rubah dulu untuk chartnya menggunakan chart logaritma teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk chart dari logaritmik Bitcoin itu sendiri. Lalu untuk mengukur seberapa lamakah halving day itu sendiri, saya akan menggunakan date range ya untuk bantuan pengukurannya. Lalu kita akan coba ukur dari halving day sebelumnya ke halving day bulan Juli 2016 ya. Nah, ini sekitar 44 bar teman-teman, atau kisaran 44 bulan teman-teman ya. Lalu kita coba ukur lagi ke halving day selanjutnya itu. Nah, ini naik 1 bar ya, ataupun 2 bar teman-teman. Jadi naiknya itu menjadi 46 bar. Kemudian saya akan coba ukur lagi. Nah, ini untuk halving day selanjutnya itu kalau misalkan di bulan April ya, kira-kira ini sekitar 47 bar teman-teman ya. Berarti kalau misalkan halving day di tahun 2024 itu bulan April, naiknya itu cuman 1 bar teman-teman, ataupun 1 bulan dari halving day sebelumnya teman-teman ya. Nah, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah halving day? Jadi kalau misalkan kita melihat dari halving day sebelumnya teman-teman, Bitcoin ini selalu mengalami kenaikan setelah halving day teman-teman ya. Tetapi sebelum mengalami kenaikan itu sendiri, Bitcoin itu akan mengalami bear market teman-teman. Dan kita tahu sekarang kita sudah lama berada di siklus bear market teman-teman ya, semenjak dari all-time high-nya di tahun 2021 kemarin. Nah, selanjutnya untuk mengukur seberapa lama dan seberapa jauhkah bear market itu sendiri terjadi,
Kita akan coba mengukur kembali menggunakan day trade, tapi sekarang kita mengukurnya dari bottom Bitcoin-nya teman-teman ya. Langsung saja kita ukur ya. Ini untuk bottom sebelum halving day di tahun 2016 itu terjadi di bulan Januari 2015 teman-teman. Coba ukur dari sini ke halving day di tahun 2016. Oke, ini sekitar 18 bar teman-teman ya, ataupun sekitar 18 bulan. Lalu untuk halving day selanjutnya, kita akan coba ukur kembali teman-teman ya. Ini untuk bottomnya terjadi di bulan Desember teman-teman. Oke, jadi untuk bottomnya itu 17 bar teman-teman ya, sampai ke halving day di bulan Mei 2020. Berarti ini turun 1 bar teman-teman ya. Ini kan 18 bar, kemudian 17 bar. Nah, kalau misalkan kita ukur menggunakan cycle dari halving day sebelumnya, berarti ini dikurangi 1 bar lagi teman-teman ya. Kita akan coba ukur kembali untuk halving day di tahun selanjutnya ya. Berarti di sini kita turunkan 1 bar. Oke, menjadi 16 bar teman-teman. Kalau kita ukurkan ataupun paskan lagi ke halving day di bulan April 2024, berarti untuk bottomnya ini terjadi di bulan Desember 2022 kemarin. Nah, sekali lagi ini perlu di-note teman-teman, ini hanya pandangan dari cycle-nya ataupun siklus Bitcoin itu sendiri, dan jangan dijadikan acuan terlebih dahulu teman-teman. Kalaupun memang halving day-nya itu terjadi di bulan April, lalu kita turunkan 1 bar setiap halving day selanjutnya. Mungkin untuk bottom dari bear market sekarang itu terjadinya di bulan Desember teman-teman ya. Kalau misalkan bottomnya itu di bulan Maret teman-teman, kita coba rubah kembali ya untuk garis vertikalnya ini kita kembalikan ke bulan Maret. Halving day-nya itu ataupun bottomnya itu terjadi di bulan November teman-teman. Tetapi kalau kita tahu di bulan November itu terjadi penurunan yang signifikan teman-teman ya, semenjak ada kasusnya FTX yang bangkrut itu. Makanya kenapa waktu di bulan Oktober itu pas harga Bitcoin sempat ke 21.000, saya gak mau masuk dulu ke sana karena saya juga sudah mengukur dari siklus ataupun cycle-nya itu Bitcoin itu sendiri teman-teman ya. Lalu selanjutnya kalau misalkan kita rubah ke bulan Mei ya. Nah, jadi untuk bottom dari Bitcoin sekarang itu ya mungkin akan terjadi di bulan Januari 2023 teman-teman ya. Sedikit saya ulas mengenai bottom dari Bitcoin sekarang itu teman-teman. Jadi memang kalau misalkan halving day di tahun 2024 itu terjadi di bulan Maret, April ataupun Mei, memang ada beberapa faktor yang mengaruhinya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan halving day-nya itu di bulan Maret, berarti untuk bottomnya itu sendiri ya memang terjadi di bulan November teman-teman ya. Dan memang untuk sekarang itu Bitcoin belum mengalami penurunan lagi ya semenjak bulan November. Lalu kalau misalkan halving day-nya itu terjadi di bulan Mei, apakah bottom di bulan Januari ini akan terjadi atau enggak, kita juga nggak tahu teman-teman. Yang pastinya kalau misalkan nanti harga Bitcoin mengalami penurunan lagi, berarti dipastikan halving day-nya itu terjadi di bulan Mei teman-teman ya. Dan tapi kalau misalkan di bulan Januari kemudian bulan-bulan selanjutnya harga Bitcoin nggak turun-turun lagi semenjak bulan November kemarin, ya mungkin dipastikan halving day-nya itu terjadi di bulan Maret ataupun April teman-teman. Tetapi ya sekali lagi kita juga gak tahu ini berdasarkan siklus dari halving day sebelumnya teman-teman. Memang ada kabar sih kalau misalkan di makroekonominya itu di The Fed ya ataupun Jerome Powell itu bisa dibilang hawkish lagi teman-teman. Tapi kita gak tahu ya penurunannya itu seberapa jauh kalau misalkan si Powell itu memang benar-benar akan menaikkan lagi suku bunga di tahun 2023 ini. Tapi saya sedikit ada penilaian sendiri teman-teman ya. Pada dasarnya untuk bear market sekarang itu sangat berbeda teman-teman dibanding bear market di tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau saya nilai itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama memang semenjak ada COVID-19
di tahun 2019 teman-teman. Kemudian faktor yang kedua memang sekarang itu terjadi war teman-teman ya, antara Rusia dan Ukraina belum selesai-selesai juga. Lalu yang ketiganya di tahun 2023 sekarang itu kabarnya akan ya bisa dibilang akan ada krisis global teman-teman. Juga ada beberapa faktor lainnya yang memang bear market sekarang itu sangat berbeda dari bear market sebelum-sebelumnya teman-teman, seperti bangkrutnya FTX, kemudian kabar-kabar mengenai regulasi kripto ini teman-teman ya. Jadi ya bisa dibilang bear market tahun sekarang itu adalah bear market yang paling berbeda teman-teman. Memang saya sendiri pun sudah mulai akumulasi semenjak dari bulan November kemarin ya. Dan mungkin kalau misalkan memang di tahun 2023 ini akan terjadi penurunan lagi, saya akan mencoba akumulasi lagi di market kripto, teman-teman. Intinya saya masih menunggu hasil dari suku bunga di tahun 2023 nanti ya. Kalau misalkan memang suku bunganya itu hawkish lagi, lalu Bitcoin ada penurunan yang signifikan lagi di situ saya akan masuk lagi. Dan kalau misalkan ada penurunan yang signifikan lagi, ya tetap saya akan masuk lagi di Bitcoin ini, teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perihal halving day dan juga bottom dari Bitcoin ini. Nantinya untuk update untuk pergerakan-pergerakan Bitcoin selanjutnya saya akan update di channel Telegram, teman-teman. Nanti silakan bagi yang ingin bergabung bisa langsung saja bergabung, untuk linknya ada di deskripsi. Karena untuk info-info terupdate-nya saya akan update di Telegram teman-teman ya. Sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.